Hai guys, balik lagi bersama gua Ranggo Pato di channel pemrograman favorit kalian yaitu channel Kenapa Coding. Nah, di video kali ini kita akan bahas pembahasan yang sangat menarik ya. Nah, kenapa? Karena sebelumnya di video gua itu soal tes coding algoritma ada yang nanya nih, Bang, kalau misalkan gua pengen fokus ke front end development gitu ya, apakah gua harus belajar algoritma apa enggak gitu ya. Nah, mungkin untuk menjawab ini gua liatin ke kalian satu artikel ya. Jadi ini artikelnya dari Front End Planet ya, dari frontendplanet.com. Judulnya adalah Do Front End Developers Need to Know Algoritma. Jadi apakah front end developer perlu tahu algoritma apa enggak gitu ya. Ini di April 3 ya tahun 2022. Tapi harusnya ini masih relate. Yang pengen gue highlight ya. Jadi biar video ini nggak terlalu lama ya. Jadi kalian tahu intinya ya. Nah ini front end developer ya. Ini di bold sama dia ya. Ini di bold. Artinya ini emang penting gitu ya. Front end developer need to know algoritma. Jadi front end developer itu perlu belajar tahu algoritma ya, apabila dia bekerja dengan large data struktur dan kompleks problem. Itu pertama. Nah, kedua, mengetahui algoritma dan data struktur itu bisa mengimprove front-end developer dalam critical thinking, problem solving ya, coding skills ya, plus career progressions. Nah, kayak yang teman-teman tahu ya, misalkan teman-teman kerja ya, itu pasti critical thinking, problem solving ya, itu mempermudah teman-teman untuk kerja. Terus ya pasti ya, kalau misalkan udah ada, tahu lah ya dasar-dasar basic-basic algoritma dan data structure ya, itu bagus banget untuk jenjang karir teman-teman ya. Jadi biasanya ya dari front end developer pasti teman-teman pengen jadi full stack nanti ya, ataupun nanti pengen jadi ya yang lain-lain ya, jadi meningkat gitu ya. Jadi menurut gue pribadi emang perlu banget ya. Terus di sini ya, nah ini ya, ini yang paling penting banget ya. Front end developer perlu tahu algoritma jika dia pengen improve their chance to getting hired ya. Jadi ya company-company ya itu biasanya emang ngelihatnya emang dari tes algoritma ya. Jadi mau nggak mau ya. Tapi gua nggak bisa mengeneralisir ya semua company yang emang buka job front end ya itu dia bakal ngasih tes coding algoritma enggak gitu ya. Jadi nggak semua juga yang kayak gitu ya. Tapi kebanyakan company ya yang yang emang basicnya itu lumayan gede ya, itu basic-basic eh, apa namanya data struktur sama algoritma itu penting banget buat mereka. Bahkan itu kadang lebih penting daripada pengetahuan teman-teman tentang framework kayak React, Angular dan lain-lain ya. Karena mereka itu punya template-nya sendiri ya. Jadi kita tinggal ngikutin template-nya. Nah, yang penting buat mereka ya, misalkan junior-junior programmer yang mau direkrut sama mereka, itu adalah basic-basic dari pemrograman. Kayak misalkan tadi ya, algoritma, data struktur ya. Nah, itu lebih penting kadang. Makanya akan selalu ada tes coding algoritma ya. Walaupun ya kayak yang gue bilang tadi, tidak semua company yang pakai tes coding algoritma gitu ya. Cuman basically atau mostly ya, itu selalu ada tes coding algoritma. Terus apalagi ya yang pengen gue liatin di sini ya. Nah di conclusion ya. Eh, nah ini ya. Sebenarnya di sini kan dijelasin sama dia ya web development itu ya uh, is giving more and more importance to the client side ya. Like all professional front end developer don't need to specialize in everything gitu. However, some knowledge of algorithm and practical experience can be valuable skills ya. Nah, sebenarnya kan konsepnya ya di waktu teman-teman kerja ya, misalkan back end sama front end ya, itu back end itu akan selalu memanjakan front end gitu ya. Memang konsepnya emang gitu ya, waktu gue jadi back end juga gitu. Gue harus pakai konsep back end for front end gitu ya. Jadi front end itu emang nerima data aja, nerima data dan dia tinggal ngedisplay gitu ya. Cuman ya, kayak yang situasi tadi ya dengan large data dan kompleks problem, kadang-kadang nggak selalu kayak gitu. Nah, cuman ya, konsepnya emang selalu kayak gitu ya. Konsepnya emang back end for front end. Cuman dalam situasi realnya ya, kadang-kadang nggak kayak gitu ya. Cuman akan selalu diusahakan kayak gitu ya sama lead-nya nanti. Itu pasti. Jadi emang konsepnya emang back end for front end gitu ya. Jadi front end emang lebih fokus untuk user interface dan lain-lain. Tapi yang kayak gue bilang tadi ya,
problem solving, critical thinking ya, itu emang penting banget ya kalau untuk pemrograman gitu ya. Dan ya menurut gua itu sih, itu penting banget. Sama ya yang paling penting ya, kenapa belajar algoritma ya, ya biar lu diterima kerja gitu ya. Kadang-kadang kan tesnya kita kan nggak tahu ya, kebanyakan emang selalu ada tes coding algoritmanya. Jadi ya gitu, peduli nggak peduli ya harus peduli juga biar di hire gitu ya. Jadi kan tujuannya teman-teman belajar front end ya dan lain-lain ya, frameworknya, HTML, CSS, JavaScript, terus Bootstrap, React dan teman-temannya lah ya. Itu kan pengennya dapat kerja gitu ya. Tapi kan sebelum kerja teman-teman pasti dites dulu sama company-nya gitu ya. Nah, jadi kadang emang eh, apa namanya? Problem solving dan lain-lain itu diketahui dari tes coding algoritma gitu ya. Nah, mungkin ini ya menurut gua topiknya emang sangat menarik banget ya. Menarik banget. Ini eh, selalu menjadi isu ya kalau orang-orang front end itu kayaknya gue nggak perlu belajar algoritma atau data struktur deh. Cuman kayak kalau menurut gue pribadi itu perlu tahu basicnya dan lain-lainnya sehingga teman-teman dapat critical thinkingnya, dapat problem solvingnya, dan juga itu jadi improve ya, menaikkan chance teman-teman di hire oleh company-company gitu. Nah, mungkin itu dulu ya pembahasan kita kali ini. Thank you semuanya. See you. Ciao, ciao.